kita ketemu lagi dalam kegiatan Entrepreneur kali ini. Ibu akan menjelaskan proyek apa yang akan kita kerjakan bersama-sama pada proyek Entrepreneur kalian pada saat ini. Silakan menyimak ya. Ada yang tahu ini produk apa? Ya, mungkin produk ini lebih sering dikonsumsi oleh para wanita. Betul, ini adalah yogurt. Yogurt mempunyai tekstur yang kental dan rasa sedikit asam. Untuk proyek Entrepreneur kali ini, Ibu akan mengajak kalian membuat yogurt. Yogurt adalah salah satu bentuk produk bioteknologi konvensional yang akan kita pelajari di kelas 9 ini. Jadi, dengan demikian, kalian pun ikut praktek bioteknologi konvensional dalam pembuatan yogurt. Yogurt adalah produk susu yang dibuat melalui fermentasi dengan bantuan bakteri. Yogurt itu bisa dibuat dari susu apa saja, tetapi yang biasa dibuat adalah susu sapi dan susu kacang kedelai. Nah, fermentasi yang terjadi pada susu itu akan menghasilkan asam laktat yang membuat rasa yogurt menjadi asam, serta menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Mengapa banyak orang mengkonsumsi yogurt? Karena mereka tahu ternyata yogurt mengandung bakteri baik atau biasa juga disebut dengan probiotik. Nah, probiotik jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai akan memberikan manfaat kesehatan terutama bagi pencernaan tubuh kita. Tapi tidak hanya itu, yogurt juga bisa membantu dalam bidang kecantikan. Lalu yogurt juga berfungsi dalam memperkuat sistem imun tubuh kita. Terutama bagi anak-anak gadis yang sedang diet, kalian bisa loh mengkonsumsi yogurt untuk membantu proses diet kalian. Sekarang kita lihat ya proses pembuatan yogurt. Resep saya membuat yogurt di rumah, tentunya dengan bahan dan cara yang gampang. Ayo kita persiapkan bahannya. Yang pertama adalah susu segar atau susu UHT full cream sebanyak 1 liter. Saya di sini pakai merek Indomaret. Ini harganya sekitar 12 ribuan. Kemudian yogurt plain 80 ml. Saya pakai merek Biocool. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita sterilisasi susu cairnya selama kurang lebih 5-7 menit. Ini kita aduk-aduk, tidak harus selalu diaduk ya. Yang penting susunya tidak pecah. Nah, ini kalau sudah dirasa hampir mendidih, tapi nggak sampai mendidih ya, sampai keluar pinggir-pinggirnya itu ada semacam gelembung, ini apinya bisa kita matikan. Kemudian kita cek apakah susunya sudah siap untuk diinokulasi dengan yogurt. Nah, ini cara ceknya tadi saya pakai jari, ini sudah bersih ya jari saya. Nah, ini kita ambil bagian lapisan atasnya biar nanti tidak mengganggu proses fermentasi. Nah, ini sudah siap untuk ditambahkan biangnya. Kita tambahkan, ini sebenarnya 2 sendok sada cukup ya untuk 1 liter, tapi biasanya saya pakai semua saja biar nanti hasilnya lebih kental. Ini aduk-aduk sampai pastikan biang dari yogurt tadi tercampur dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita siapkan wadah. Di sini saya memakai plastik clip karena
lebih rapat, jadi nanti peluang untuk terkontaminasi sedikit. Dan juga dengan plastik kecil ini, nanti kalau sudah jadi, misalnya kita mau makan sedikit demi sedikit, tidak akan membuat yogurt yang lain rusak. Nah, ini kita kemas semua sampai habis. Oh ya, untuk memasukkan ini saya butuh corong karena saya tidak ingin susunya belepotan, karena nanti kalau belepotan itu akan timbul bau seperti susu yang basi itu. Nah, teman-teman juga bisa pakai wadah seperti ini, wadah dari kaca, yang penting ada tutupnya. Mau pakai gelas juga nggak masalah, nanti atasnya bisa ditutup plastik kemudian dikasih gelang karet itu. Nah, setelah itu kita butuh suatu wadah yang syaratnya itu harus hangat, kemudian tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian tidak gampang kena guncangan. Di sini saya pakai kontainer. Nah, kita tutup rapat, pastikan meminimalisir dan menjaga agar tetap hangat. Nah, karena ini transparan di sisi-sisinya, maka saya tambahkan kain untuk menutupi agar tidak terkena cahaya. Nah, ini dibiarkan selama, kalau saya biasanya 24 jam. Nah, kalau teman-teman tidak ada kontainer, bisa juga pakai panci. Tinggal ditutup. Nah, pastikan nanti bagian dasarnya jangan langsung terkena lantai ya, karena dingin. Nah, ini sudah 24 jam, kita cek sudah jadi kental. Kita lihat seperti apa dalamnya ya. Saya buka yang pakai ini, pakai gelas kaca. Nah, teman-teman bisa lihat ini di sendok itu teksturnya jadi kental. Nah, seperti ini. Rasanya asam-asam segar. Kalau saya pasnya itu beberapa kali buat, waktu yang pas itu ada 24 jam. Ya, kurang dikit lah, misalnya 23 jam, kita buat jam 4 sore, nanti jam 3 sudah bisa udah jadi yogurtnya. Nah, ini setelah ini disimpan di kulkas agar proses fermentasinya berhenti, dan juga nanti rasanya akan menjadi lebih segar dan lebih kental. Anak-anak, setelah kalian melihat video pembuatan yogurt, Ibu akan ulangi langkah-langkah pembuatan yogurt supaya kalian lebih paham. Yang pertama, kalian masukkan susu ke dalam panci, kemudian kalian panaskan sampai kurang lebih 15 menit dan kalian aduk perlahan supaya susu tersebut tidak pecah. Tidak pecah dalam arti susu tidak terpisah antara bagian padat dan bagian cair, sehingga tetap tercampur rata. Kalian angkat, jangan sampai susu tersebut mendidih. Tujuannya adalah supaya protein susu tetap padat. Setelah itu, kalian boleh dinginkan susu dalam suhu ruang. Artinya kalian tidak boleh memasukkan susu tersebut ke dalam lemari pendingin untuk kalian dinginkan. Ya, sekali lagi kalian harus mendinginkan dalam suhu ruang antara 30 sampai 43 derajat Celcius. Nah, setelah susu tersebut dingin, tuangkan bibit bakteri atau yogurt blend ke dalam wadah berisi susu. Aduk sampai rata. Setelah kalian aduk sampai rata, kalian bisa meletakkan susu tersebut dalam wadah-wadah yang sudah kalian siapkan. Yang perlu kalian perhatikan adalah wadah tersebut harus mempunyai tutup yang rapat ya.
Setelah kalian masukkan semua susu ke dalam wadah, kalian letakkan lagi wadah tersebut ke dalam ruangan atau tempat yang tertutup dan tidak boleh kena cahaya. Tujuannya adalah supaya fermentasi bisa berkembang dengan baik. Bakteri-bakteri yang ada di dalam susu bisa bertumbuh dengan baik. Setelah kurang lebih 24 jam, maka susu tersebut akan berubah teksturnya menjadi lebih kental dan rasanya akan menjadi asam. Inilah yang disebut dengan yogurt. Yogurt yang sudah jadi harus kalian letakkan di dalam lemari pendingin supaya bakteri berhenti berkembang. Proses fermentasi juga berhenti. Kalau tidak kalian masukkan ke dalam lemari pendingin, maka bakteri akan berkembang dan susu akan menjadi busuk. Nah, setelah beberapa jam, kalian boleh mengkonsumsi yogurt tersebut. Anak-anak, ini adalah contoh yogurt yang dibuat secara home industry. Jadi, yogurt-yogurt ini dikemas dalam wadah yang menarik. Bisa dalam bentuk es, seperti es, kemudian dalam wadah-wadah kecil seperti agar-agar, ataupun dalam botol-botol plastik. Dan dengan warna yang tentu saja juga menarik. Kalian bisa lihat warna ungu itu bisa jadi berasa anggur. Warna kuning bisa jadi berasa mangga atau jeruk. Dan warna pink bisa jadi berasa stroberi. Ini juga contoh beberapa kemasan yogurt yang sudah dibuat. Yogurt-yogurt tersebut bisa dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dari kaca, ataupun botol-botol plastik dan wadah-wadah seperti aluminium foil. Terserah kalian mau bagaimana dalam cara pengemasannya, itu tergantung dari kreasi kalian masing-masing. Demikian anak-anak proyek pembuatan yogurt kita kali ini. Selamat mencoba, semoga sukses.